dan tingkat internasional datang. Di tingkat internasional tuh aku bisa ketemu banyak teman-teman dari luar negeri yang kayak satu bidang dan punya common interest sama aku sama kita, dan kita sempat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing dan berkompetisi ya walaupun via online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi nih di Podcast Rois SMA 3 4 Jakarta bersama gua Hardi sebagai MC di podcast kali ini. Tentu saja gua nggak sendiri. Di samping gua sudah ditemani oleh Kadita, seorang siswa SMA 3 4 Jakarta yang pernah mengikuti dan sekaligus mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional geografi Olimpiade tahun 2021 kemarin. Dan tentu saja kita akan membahas tentang pengalamannya sekaligus meminta motivasi atau masukan dalam belajar. Oke, Assalamualaikum Kak Dipta. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik dong, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah baik Kak. Sebelum itu kenalan dulu dong Kak. Gimana nih profil Kak Dipta? eh Halo semuanya, assalamualaikum. Nama aku Pradipta Jati Widi Pratama atau akrab panggil Dipta aja. Dan kayak tadi yang udah di introduce, aku udah mewakili Indonesia dan alhamdulillah menang di ajang International Geography Olympiad tahun 2021 kemarin. Mungkin itu aja sih. Kalau di sekolah itu Kak Dipta itu kelas 12 apa sih Kak? Aku kelas 12 IPA 4 Oke, tahun ini. Aku lulus tahun ini 2022. Ya. oke. Gimana nih kesibukan Kak Dipta akhir-akhir ini di bulan Januari menjelang ujian? Lancar gak Kak? Lancar sih lancar, alhamdulillah. Tapi sibuk banget. Semester 6 tuh nggak kayak yang orang kira, yang orang atau orang bilang yang semester 6 udah nggak sibuk, udah tinggal mikirin satu aja. Ternyata nggak. Guru-guru masih ngasih banyak tugas dan berat-berat juga tugasnya. Juga harus fokus belajar buat ujian sekolah sama ujian masuk apa perguruan tinggi gitu-gitu sih. Jadi ya lumayan Nah, berat tapi ya lancar. Alhamdulillah lancar Kak. Nah, bener banget tuh Kak. Saya pernah dengar nih, kalau nggak salah semester 6 SMA itu kita ada santai, nggak banyak tugas dan bebas bebas gitu. Dan saya langsung percaya. Berarti itu nggak benar ya, Kak? Nggak bener. Oke, lanjut nih, Kak. Kita ini kan pengen bahas tentang pengalaman Kak Dipta nih. Ceritain dong Kak Dipta tentang OSN Kak Dipta dari awal gabung dan gimana perkembangannya. Oke, pengalaman dari OSN dari awal gabung. Sebenarnya aku awal ikut OSN, awal gabung sih bukan dari SMA. Aku udah ikut banyak kompetisi dari SMP dan SD. Tapi kalau buat spesifik OSN sendiri itu dari SMP. Eh, oke kita mulai dari SMP ya. SMP sih aku udah ikut baik lomba-lomba, kayak lomba-lomba IPS dan lomba-lomba geografi gitu. Kalau lomba geografi itu waktu itu aku di UGM, Universitas Gadjah Mada, Olimpiade Geografi Nasional. Waktu itu aku dapat medali perunggu sama dapat award apa Best Multimedia. OSN sendiri abis aku ikut OGNAS, aku didaftarin sekolah, dipilih buat ikut OSN. Kalau SMP waktu itu bidang IPS ya. Nah, waktu itu aku tapi kalau SMP OSN aku cuma sampai tingkat kota, dan tingkat kota itu nyesek banget karena kan peringkat 1 2 3 ya yang naik ke provinsi. Nah, aku itu peringkat 4. Semua di sekolah aku, temen aku tuh yang matematika sama IPA juga sama, peringkat 4 juga. Itu kan nyesek banget tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus abis lulus SMP, masuk SMA, aku masuk 34. Pas MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, pertama-tama kali masuk, itu ada pemaparan dari KOSEK atau kayak komunitas OSN gitu dan Olimpiade di 34. Dan aku interested, aku tertarik buat masukkan. Ya terus aku daftar, aku pilih bidang geografi karena itu emang bidang yang aku suka dari lama, dari dulu, dan ya berjalan lah. Kalau itu pertama ada pelatihan, terus dari tingkat sekolah, sekolah ke kabupaten, terus ke provinsi, alhamdulillah lolos.
Terus nasional, alhamdulillah lolos wakilin DKI Jakarta. Dan di nasional, aku alhamdulillah dapat medali perak sama Best Multimedia juga, MMT, Multimedia Test. Karena aku dapat medali, kan ada 30 ya. Ada 5 emas, 10 perak, dan 12 perunggu. Nah itu semua tuh diundang buat ikut pelatnas atau pelatihan nasional. Tiap-tiap bidangnya atau mata pelajarannya buat nanti dipilih siapa yang bakal mewakili Indonesia di tingkat internasional. Terus aku ikut pelatnas, ada 4 tahap dari 30, tahap 2 itu 15, tahap 3 itu 8, dan tahap 4 itu terakhir persiapan itu 4 yang buat mewakili Indonesia. Alhamdulillah lolos semuanya dari tahap 1 sampai tahap 4 jadi kepilih dan tingkat internasional datang. Di tingkat internasional tuh aku bisa ketemu banyak teman-teman dari luar negeri yang kayak satu bidang dan punya common interest sama aku sama kita, dan kita sempat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing dan berkompetisi ya walaupun via online ya, tapi ya itu berharga banget kesempatannya dan experience-nya. Terus di tingkat internasional itu aku dapat medali perunggu, terus tim Indonesia tuh dapat 2 perunggu dan 2 perak gitu sih. Ya mungkin gitu sih sejauh ini journey Olimpiade aku. Oke, eh yang tadi tingkat internasional nih Kak, itu dilakukan secara offline atau online sih Kak? Nah, kalau tahun kemarin karena masih uh, pandemi COVID ya, apalagi waktu itu bulan Agustus banyak lagi naik varian Delta tahun kemarin, jadi online tuh tahun kemarin. Oke, berarti tetap online ya, belum ada offline. Belum sih. Wow, prosesnya panjang juga ya Kak. Saya dengar doang nih aja agak speechless sedikit nih. Benar sih kalau kata pepatah, sakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Nah, kalau kita Benar. pengen raih sesuatu nih, pasti capek dulu ya kan, nggak ada yang instan. Nah, lanjut nih Kak. Dari mapel lain yang ada di Olimpiade nih, seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Kenapa Kak Dipta pilih geografi? Kalau buat pilihan mapel sih, it comes down to personal preference gitu. Setiap orang punya preferensi masing-masing, tapi kalau preferensi gue ya geografi. Karena ya dari kecil udah senang aja gitu. Dulu aku senang main-main tentang peta dan kayak interest apa, I was interested in baca buku atau artikel yang tentang dunia-dunia gitulah. Jadi gitu sih. Oke, berarti dari SD, SMP, dan SMA ini Kak Dipta ini masih ngikutin di bidang IPS ya kayak. Iya, bukan di bidang IPS tapi ya itu sih. Sebenarnya itu salah satu apa common misconception ya. Hmm. Geografi nggak cuma bidang IPS doang. Sebenarnya banyak juga elemen MIPA-nya, apalagi yang geografi fisik, yang physical geography. Kalau yang elemen IPS mungkin di geografi yang sosial, yang human geography gitu sih. Jadi Oke, banyak juga loh elemen MIPA-nya. oke. Ngomong-ngomong tahun ini ikut lagi gak nih? Dan mapelnya akan sama lagi atau beda nih Kak? Insya Allah ikut lagi sih tahun ini. Ngewakilin Indonesia lagi. Dan mapel juga akan sama. Tapi lagi proses nanti, ya doain aja insya Allah semoga lolos. Amin, amin. Nah, ngomong-ngomong tentang geografi nih Kak. Belum lama ini kan di Indonesia di daerah Banten dan sekitarnya terjadi gempa nih. Kalau dari Kak Dita sendiri ada himbauan nggak untuk menghadapi bencana itu? Kalau buat mitigasi bencana sih, ya ada sih. Kan kalau buat tanggap bencana itu, kalau yang bisa kita lakukan tuh sebelum bencana dan saat bencana terjadi. Pertama mungkin kita bahas saat bencana dulu. Kalau misalnya di sini spesifiknya gempa, ada 2 pilihan. Yang pertama langsung keluar ke tempat terbuka, sama kalau misalnya nggak bisa dan nggak memungkinkan, itu ngumpet di bawah meja atau misalnya frame yang kokoh, misalnya atau frame ranjang gitu-gitu. Dan pegangan ke kaki meja itu. Terus tadi kalau misalnya bisa keluar ke tempat yang terbuka yang jauh dari yang bisa jatuh atau hancur. Terus bawaannya pas bencana ini yang paling penting, jangan panik karena kalau panik
malah jadi makin parah gitu sih. Terus kalau sebelum bencana mungkin ya udah siap-siap ya. Ini buat bencana apapun. Kayak siapin kayak emergency backpack gitulah, yang isinya dokumen-dokumen penting, radio, center, stok makanan, minuman, gitu-gitu. Itu bisa di-search di Google lengkapnya apa aja yang perlu disiapin. Gitu sih. Oke, saya pengen nanya nih Kak. Misal gini nih, Iya, saya lagi tidur dan saya ada di lantai 2 nih atau 3 lah. Tiba-tiba gempa dan gempanya itu lumayan gede. Terus saya panik dan bingung. Nah, apa yang harus saya lakuin nih yang pertama Kak? pertama jangan panik dan jangan bingung. Terus kalau misalnya kan di lantai 2 ini, misalnya skenario-nya, ya mungkin kalau nggak mungkin untuk turun, mungkin bisa ngumpet di bawah kasur atau ranjang, terus pegangan gitu sih. Baru kalau misalnya udah gempa udah reda, apa udah selesai, itu baru turun. Oke. Nah, lanjut nih Kak. Kak Dita itu pernah ngikut OSIS gak sih sama eskul kir di sekolah? Ya, OSIS, KIR sama Pramuka. Oke. Waktu Kak Dita pasti sibuk banget tuh. Gimana Kak Dita bisa ngatur waktu sampai sekarang ini? Ya, mungkin simpelnya gini aja sih. Cara ngatur waktu aku susah buat jelasinnya sih. Tapi kalau simpelnya gini aja. Bikin skala prioritas kayak dibagi-bagi jadi 4. Jadi yang pertama, jadi ada penting tidak penting dan mendesak tidak mendesak. Nah kan ada 4 tuh. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Dari 4 itu kan udah kelihatan yang mana yang masuk kuadran mana. Barulah dari situ kalian urut mengerjain yang mana duluan. Itu sih. Oke, berarti untuk ngatur waktu yang simpelnya itu Kak Dita itu pakai skala prioritas yang 4 tadi itu ya? Iya, Oke. Contoh tidak penting dan tidak mendesak itu kayak hal-hal sepele gitu ya kayak? iya, sepele. Kayak selesaiin game atau apa. Gitulah mungkin. Oke. Atau yang lain-lain yang sepele. Hmm. Oke, lanjut Kak. Kadang kadang kan kita sebagai pelajar nih kalau belajar kadang males nih. Kalau buat Kak Dita sendiri, gimana Kak Dita ngilangin rasa malas pas belajar? Ya, kalau buat ngerasa males, apa kalau misalnya sebelum belajar atau sebelum melakukan sesuatu, pasang target atau tujuan. Mau apa yang mau diraih. Targetnya tuh ada target yang jangka pendek dan target jangka panjang. Ya kalau misalnya buat nggak males, selalu ingat target jangka panjangnya. Apa sih yang mau lu raih dari semua ini yang lu kerjain? Mungkin gitu sih. Ya kalau target jangka pendek tuh, misal kayak deadline harus selesai jam berapa, selalu ingat gitu sih. Berarti kalau kita kalau belajar atau ngelakuin sesuatu, ingat tujuan kita dan niat kita mau ngapain dulu. Ya, niat. Niat. Mulai dengan Yang, niat. yang pertama itu harus niat dulu. Ya, Nah, cara belajar apa yang cocok untuk Kak Dita sendiri? cara belajar yang cocok untuk belajar sih, tiap orang beda-beda gangguan. Kamarnya dikunci, nggak ada gangguan, fokus aja sama layar komputer sama baca buku, mungkin atau kadang-kadang sambil dengerin musik. Gitu sih. Kalau jam belajar aku sih juga tentatif. Kadang misalnya dari jam 7 malam sampai kadang-kadang begadang atau enggak sampai pagi subuh. Oke, tadi kan Kak Dita ngomong nih kalau belajar sambil dengar lagu. Memang metode itu bisa fokus gak sih Kak sambil belajar? Ya, balik lagi itu tergantung orang ya. Ya kalau aku sendiri kalau belajar sambil dengerin musik bisa apa buat aku lebih fokus dan kayak menggugah semangat gitu loh, bikin semangat gitu sih. Kalau misalnya kalian misalnya nggak bisa ya jangan dipaksain. Kalau misalnya kalian perlu yang tenang banget ya jangan. Tapi kalau buat saya sendiri sih, kalau belajar sambil dengar lagu nih ya, itu agak mengganggu sih Kak. Tapi misal kalau kayak tugas nih udah bejibun atau udah banyak banget, itu baru kita biar nggak stres itu saya itu baru denger lagu. Tapi kalau buat belajar itu dengan hening sih Kak, sepi gitu. Nggak apa-apa itu kan terserah kamu kan. Nah, di dalam akademik sendiri, Kak Dipta itu lebih ngutamain olimpiade atau pelajaran sekolah Kak? Kalau buat sekarang ya pelajaran sekolah udah pasti, tapi kalau waktu kemarin
sebelum Olimpiade itu alhamdulillah dikasih dispensasi. Jadi kayak pelajaran sekolah nanti dulu, fokus dulu ke Olimpiade. Gitu sih, sesuaiin sama waktunya. Apa yang ada di depan mata gitu. Apa yang lebih dekat. Terus ya dispensasi itu bukan semata, oh ya udah lupain aja pelajaran. Itu masih ada tanggung jawab untuk mengejar pelajaran yang tertinggal sambil belajar apa yang sekarang sedang dipelajari sama teman-teman kalian gitu sih. Jadi agak susah juga. Nah kan tadi kan Kak Dipta ini kan dapat dispensasi nih. Yang pasti kan Hmm. ngeringanin banget nih buat Kak Dipta. Tapi Ya, itu masih mikirin tugas gak atau materi yang ketinggalan? tadi kan apa kayak yang dibilang tadi, nanti dulu itu di skip dulu, dipospon dulu lah istilahnya. Nah baru ngejar apa materi-materi yang tertinggal gitu loh. Kalau kalau pas saat waktu dispensasi tugas nggak usah dipikirin, itu nanti aja. Berarti fokus ke Olimpiade dulu ya Kak, baru mikir-mikirin tugas. Oke. Betul, betul. Apa aja yang Kak Dipta lakukan nih untuk memaksimalkan potensi dan menghadapi kelemahan Kak Dipta sendiri? Maksimalkan potensi aku sih ya, ya tadi dari awal udah cari apa yang kalian suka dan apa yang kalian minati dan apa yang kalian apa bagus apa di suatu bidang itu, nah itu maksimalkan. Terus kalau kelemahan ya udah pasti diidentifikasi dulu, introspeksi diri, kelemahan diri kalian apa, dan dari situ kalian cari cara buat meminimalisir kelemahan itu. Kalau aku sendiri sih kadang suka males dan suka prokrastinasi, nunda tugas gitu. Sama aku juga kadang terlalu detail oriented, sama kayak terlalu fokus ke detail gitulah, terlalu perfeksionis gitu. Terus kalau buat kelemahan itu ya mungkin kalau buat apa ngadapin rasa malas tadi, kayak tadi apa selalu ingat dan fokus kepada satu tujuan atau target. Dan kalau misalnya buat apa, apa rasa perfeksionis ya mungkin selalu ingat aja nggak bisa dong semuanya sempurna kan, manusia nggak ada yang sempurna gitu sih. Bener banget tuh. Manusia itu Hmm, makhluk sosial, tidak ada yang sempurna. iya. Oke. Menurut Kak Dipta, pola pikir seperti apa yang harus dimiliki untuk teman-teman nih yang ingin serius di bidang mereka dan mengeluarkan potensi terbaik mereka ini, Kak? Ada beberapa advice gitu ya. Soal pertama, selalu ingin untuk berkembang dan kayak nggak terlalu ada di zona nyaman gitu, dan gitu sih. Pertama, selalu ingin berkembang. Terus kedua itu ya berani ngambil resiko aja. Kalau misalnya resiko itu kalian bisa tahan apa resikonya gitu. Kayak misalnya ikut ini, ikut itu. Mungkin itu dua aja sih. Harus selalu ingin berkembang, dan itu selalu ingin berkembang itu termasuk kayak tahan kritikan gitulah. Terus ya sama yang kedua berani ambil resiko. Mungkin gitu sih. Oke. Nah, lanjut nih, Kak. Apa aja sih, Kak, yang menjadi motivasi Kak Dipta untuk semangat belajar? Ya target aku sih masuk perguruan tinggi dan menimba ilmu sampai tingkat yang tertinggi gitu sih, sama buat ngebahagiain orang tua dan keluarga gitu sih. Oke. Kira-kira ada gak sih, Kak, orang yang jadi inspirasi Kakak selama ini seperti keluarga, teman, atau tokoh-tokoh terkenal? Nah, dari keluarga sih udah pasti kedua orang tua aku ya, ayah sama ibu. Tapi kalau inspirasi dari orang terkenal banyak, tapi mungkin kalau yang kalian tahu akhir-akhir ini itu Bang Jerome Pauline, dia YouTuber yang kayak kontennya konten akademik gitu yang di channel Nihongo Mantapu yang pakai bahasa Jepang gitu sih. Dari inspirasi banget Bang Jerome. Dari OSN yang Kak Dipta jalani nih, apakah ada mimpi atau cita-cita yang Kak Dipta ingin banget kejar nih? Ya itu tadi buat ngejar menimba ilmu sampai tingkatan tinggi. Dalam hal ini itu buat meraih S3 di bidang apa? Urban planning dan arsitektur, perencanaan kota dan perencanaan wilayah gitu sih. Aku ingin banget buat ngembangin kota-kota di Indonesia sedemikian rupa dan sebagai serupa
dan yang biar bagus dan juga tahan perkembangan zaman dan perubahan iklim. Gitu sih. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, tujuan universitas Kakak itu apa sih Kak? Sekarang sih aku lagi daftar banyak, daftar agak banyak. Kalau buat luar negeri sekarang aku lagi daftaran U of T, University of Toronto di Kanada, sama NUS, National University of Singapore. Tapi kalau misalnya dalam negeri sih, aku pengen masuk ke ITB di perencanaan wilayah dan kota. Gitu Kalau sih. untuk Universitas UI, Kak Dipta agak nggak milih. Mungkin UI bisa sih jurusan fakultas MIPA di jurusan geografi. Tapi mungkin itu pilihan kedua atau ketiga kalau buat dalam negeri. Gitu sih. Oke, Aku lebih minat ke ITB. oke. Yang terakhir nih Kak, beri masukan dong Kak Hmm. kepada teman-teman nih, atau kata-kata dan pesan-pesan semangat dari Kakak nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengoptimalkan potensi potensi mereka dan serius di bidang mereka yang sukai. Eh, Pesan aku buat kalian sih, tetap fokus, tetap semangat, dan jangan goyah. Itu sih buat kalian. Semangat ya kalian apa. Semoga kalian lancar terus perjalanannya sampai akhir. Amin, amin. Itu aja sih. Amin, amin. Semoga yang kita impikan semuanya terkabul dan Amin, amin. amin. Oke, tadi kita udah dengar nih dari Kak Dipta tentang pengalamannya dan motivasinya dan tujuannya yang tentu bikin kita speechless. Nah, kalau kita memiliki keseriusan serta niat dalam belajar dan dengan niat mimpi yang akan kita kejar, insya Allah semua usaha itu akan terbayarkan. Walaupun selalu gagal, harus coba lagi dan coba lagi. Dalam hadis pendidikan yang berbunyi menjeda wajeda yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Dan pepatah yang selalu diingat ini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, itu yang dapat gue simpulkan dari podcast tadi. Terima kasih banyak Kak Dipta karena sudah menemani kita nih dalam podcast ini. Semoga Kak Dipta dilancarkan dalam ujiannya yang lagi dijalankan, mengejar mimpinya dan kegiatan lainnya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast Rohis di episode ini. Semoga ilmu yang kita dapat tadi kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Rohis SMA 3 Jakarta untuk menunggu podcast lainnya dan semoga channel ini makin berkembang dan sukses. Amin. Amin, amin. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Rohis kita, @rohis34, @air34, dan Instagram Kadipta, @pradiptajw. Akan dicantumkan di deskripsi. Akhir kata dari gua, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.